Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Tetap semangat ya belajar di rumah. Oh iya, pada pagi hari ini kita akan memulai lagi belajar ilmu pengetahuan sosial. Yang akan kita pelajari yaitu tentang ASEAN. Yuk kita mulai belajar. Oh iya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap semuanya? Let's go! Karakteristik kependudukan kawasan ASEAN. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita dapat memahami dan menjelaskan jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk negara-negara ASEAN. Lalu, kita dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik kependudukan kawasan ASEAN dengan benar. Tahukah kalian apakah penduduk itu? Penduduk adalah semua orang yang pada waktu sensus telah 6 bulan lamanya tinggal di suatu negara. Penduduk juga sering diartikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat. Setiap negara memiliki data jumlah atau banyaknya penduduk. Nah, data itu disebut dengan sumber data jumlah penduduk. Ada 3 cara untuk mengumpulkan sumber data jumlah penduduk. Yang pertama yaitu dengan registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan keterangan yang mencatat terjadinya peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati. Yang kedua, melalui sensus penduduk atau disebut juga dengan data jiwa. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, serta menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Anak-anakku sekalian, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, negara kita tahun ini sedang melakukan sensus yang disebut dengan sensus penduduk 2020. Oh iya, Babe pastikan apakah keluarga kalian sudah disensus? Ada sensus online dan juga ada sensus secara manual. Yang ketiga, melalui survei penduduk. Survei penduduk pada dasarnya hampir sama dengan sensus penduduk, tetapi survei penduduk dilakukan hanya sebagian penduduk saja. Sekarang kita pelajari yuk persebaran penduduk negara-negara anggota ASEAN. Persebaran penduduk dapat kita lihat yang pertama dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Oke, siap semua? Kita berkeliling negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara kita Indonesia. Luas wilayahnya 1.904.570 km persegi. Jumlah penduduknya 257.564.000. Wow, jumlah yang sangat luar biasa. Dengan kepadatan penduduknya 135. Yang kedua, Thailand. Dengan luas wilayah 514.000 km persegi. Jumlah penduduknya 67.959.000 dengan kepadatan penduduk 132. Yang ketiga, Malaysia. Luas wilayahnya 329.758. Jumlah penduduknya 30.331.000 dengan kepadatan penduduknya 92. Yang keempat, Singapura. Luas wilayahnya 685 km persegi.
Jumlah penduduknya 5.604.000 dan kepadatan penduduknya 8.181. Yang kelima, Filipina dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Jumlah penduduknya 100.699.000. Kepadatan penduduknya 336. Yang keenam, Brunei Darussalam. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 423.000 dengan kepadatan penduduk 73. Lalu yang ketujuh, Vietnam. Luas wilayahnya 331.690. Jumlah penduduknya 93.448.000 dengan kepadatan penduduknya 282. Yang kedelapan, Laos. Luas wilayahnya 236.800. Jumlah penduduknya 6.802.000 dengan kepadatan penduduk 29. Yang kesembilan, Myanmar. Luas wilayahnya 676.552 km persegi. Jumlah penduduknya 53.897.000. Kepadatan penduduknya 80. Dan yang terakhir, Kamboja. Luas wilayahnya 181.035. Jumlah penduduknya 15.578 juta dan kepadatan penduduknya 86. Ayo, kalian pelajari negara mana yang luas wilayah dan jumlah penduduknya sangat luas dan banyak, dan juga negara mana yang luas wilayahnya sangat kecil dan juga jumlah penduduknya sangat kecil. Baik anak-anak semua, hari ini pelajaran kita sampai sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.